Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 175. Hei, orang kaya itu berbeda. Mereka punya jet pribadi untuk dijemput dan diturunkan saat bepergian. Jika aku bisa menerbangkannya sekali dalam hidupku, bahkan jika aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Benarkah? Lebih baik menjadi kaya. Sekalipun kamu sedang dalam pertarungan yang buruk, kamu tetap harus terbang dengan kelas ekonomi. Tapi punya uang itu berbeda. Kamu bisa terbang langsung dengan pesawat pribadi. Aku sangat iri. Kak Guo, karena Nona En sudah mengirim pesawat pribadi untuk menjemputmu, ayo cepat ke sana. Sejujurnya, aku belum pernah terbang dengan Gulfstream G650, kata Tang Donghui. Lihatlah kebajikanmu. Aku akan mengajakmu belajar banyak hari ini. Ikutlah denganku. Tunggu. Tepat ketika Guo Zhengchu hendak naik pesawat, dia tiba-tiba dihentikan oleh Sun Qingquan. Tuan, siapa nama Anda? Saya tidak mendengarnya dengan jelas tadi. Haha Paman Sun, kamu memang pandai bercanda. En memintamu untuk menjemputku, apakah dia belum memberitahumu namaku? Setelah berbicara, Guo Zhengchu tersenyum dan berkata, Hei, tidak masalah. Mungkin Ani terlalu malu untuk menyebutkan namaku, jadi aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Guo Zhengchu, dan aku putra dari grup Jiang Nantianfu. Setelah berbicara, Guo Zhengchu melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Saudaraku, ayo pergi, akan kutunjukkan cara memperluas wawasanmu. Tunggu. Nada suara Sun Qingquan tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata, Maaf, Tuan Guo, saya baru saja mengenali orang yang salah. Nona, orang yang saya minta untuk dijemput bukanlah Anda. Mendengar ini, Guo Zhengchu dan yang lainnya tercengang. Kamu, apa yang kamu katakan, kamu di sini bukan untuk menjemputku. Bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar di sini bukan untuk menjemputmu. Aku baru saja melakukan kesalahan. Sun Qingquan mengulanginya lagi. Paman Sun, bukankah kamu mengatakan bahwa Ani memintamu untuk menjemput majikannya? Dan saya seniornya. Bahkan jika saya majikannya, bagaimana saya bisa salah? Meskipun Anda senior nona muda kami, mungkin ada kesalahpahaman karena tuan nona muda kami, bernama Su Chen, bukan Anda. Apa? Saya di sini untuk menjemput Su Chen. Mendengar ini, Zhao Suya berteriak tak terkendali, yang juga menarik perhatian orang lain. Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu bahwa orang yang baru saja memberi pelajaran kepada Guo Zhengchu bernama Su Chen. Bagaimana ini mungkin? Putri tertua keluarga Zheng yang bermartabat sebenarnya mengirim pesawat pribadi untuk menjemputnya. Anak ini sangat berbudi luhur dan cakap. Setelah memastikan nama Su Chen, Sun Qingquan segera berjalan ke arahnya dan bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda Su Chen, Tuan Su? Ya, ini aku. Su Chen berbisik. Kalau begitu, hubunganmu dengan nona kami adalah... Kali ini, Sun Qingquan sangat berhati-hati, takut hal seperti itu akan terjadi lagi, jadi dia menanyakan pertanyaan yang sangat rinci. Tuan dan murid. Su Chen mengatakan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan kebenaran. Mampu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga seperti keluarga Zheng, Sun Qingquan tentu bukan orang biasa. Bisakah hubungan antara dia dan wanita itu dibuktikan hanya dengan kata, master dan magang, tanpa bukti apapun? Jawabannya tentu saja tidak. Namun, Sun Qingquan tidak meragukan kata-kata Su Chen. Karena yang tersirat, pria di depanku mewujudkan aura orang superior yang belum pernah kulihat bahkan pada tuanku sendiri. Ini sangat kuat sehingga membuat orang merasa yakin. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Kami baru saja melakukan kesalahan. Pesawatnya sudah siap sekarang. Selama Anda naik pesawat, kami bisa lepas landas. Saat ini, pemandangannya sangat memalukan. Tidak ada yang menyangka bahwa seniman bela diri yang mereka tertawakan sebelumnya sebenarnya adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh putri tertua keluarga Zheng. Itu adalah keluarga besar dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Sungguh menakjubkan mereka bisa melakukan ini. Lupakan saja, aku sudah muak duduk di pesawat penumpang seperti Gulfstream G650. Aku ingin mengubah seleraku dan duduk di kelas ekonomi, jadi kamu harus kembali dulu. Mendesis. Mendengar kata-kata Su Chen, semua orang yang hadir menarik napas. Gulfstream G650 adalah jet pribadi terbaik di dunia. Interiornya sangat mewah, bahkan berlapis emas, dan dia malah bilang dia merasa mual. Apakah Anda orang kaya dari Dubai? Tanda seru. Hei, tampaknya orang kaya sejati berbeda dengan orang kaya baru. Benarkan? Benar-benar orang kaya yang tidak menonjolkan diri, sama seperti orang terkaya di Tiongkok, Bos Ma, begitu pula Tuan Su di hadapanku. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Haha, tapi yang lain sepertinya tidak terlalu banyak. Itu saja, dia seperti orang kaya baru. Ini mungkin perbedaan antara temperamen aristokrat dan orang biasa. Mendengar komentar dari orang lain, Guo Zhengchu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Ayo pergi, pesawat akan segera lepas landas, ayo naik ke pesawat dulu, kata Su Chen kepada Zhao Suya. Bagus. Di bawah pandangan semua orang,
Su Chen naik ke kursi kelas ekonomi di depannya, tidak menunjukkan minat pada jet pribadi terbaik. Hal ini juga menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat pada orang lain. Seberapa kaya pria di depanku? Bahkan Gulfstream G650. Sekitar 2 jam kemudian, Su Chen dan Zhao Suya turun dari pesawat. Namun, ketika mereka turun dari pesawat, Sun Qingquan sudah menunggu di bawah kabin dan mengikuti mereka. Puan Su, saya telah mengatur hotel untuk Anda. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang, kata Sun Qingquan sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kami sudah memesan hotelnya. Kini, Su Chen juga melihat lelaki tua ini ingin memberikan pelayanan penuh. Tapi Su Chen terbiasa berjalan sendirian dan tidak ingin orang asing mengikutinya kemana-mana. Puan Su, tolong jangan lakukan ini. Sun Qingquan berkata dengan wajah sedih. Kamu tidak datang ke sini dengan pesawat pribadi kita. Nyonya kita telah memberiku pelajaran. Jika kamu tidak menginap di hotel yang aku atur, maka aku akan dimarahi sampai mati. Ini. Zhao Suya melirik Su Chen dan menyarankan, mereka memiliki niat baik, jadi jangan mempermalukan mereka. Bagaimanapun, itu bukan masalah besar, jadi Su Chen mengangguk dan berkata tanpa terlalu banyak berpikir. Aku akan menginap di hotel dulu, dan kamu bisa kembali. Sedangkan untuk istrimu, aku akan memberitahunya saja. Nada suara Su Chen sangat tenang, tetapi keagungan dalam kata-katanya sangat menarik. Bahkan Sun Qingquan, yang telah melakukan pukulan besar sepanjang tahun, tidak tahan. Aku tahu, aku tahu. Sun Qingquan berkata dengan keringat dingin, Tuan Su, saya akan mengantarmu ke hotel dulu, lalu saya akan pergi. Bagus. Setelah itu, beberapa orang naik bus menuju Sanya Holiday Hotel. Ketika mereka melihat skala hotel tersebut, Zhao Suya benar-benar takjub. Meskipun hotel yang dia pesan sebelumnya lumayan, karena keterbatasan sumber daya keuangan, itu hanya hotel bintang 3, yang tidak bisa dibandingkan dengan Sanya Holiday Inn bintang 5. Terima kasih kepada Lao Tai, 4 murid dan prajurit serigala, waktu berlalu tanpa meninggalkan jejak hantu untuk koin bukunya, terima kasih. Bab 176. Puan Sun. Setelah memasuki hotel, saya melihat pelayan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Apakah semuanya sudah diatur? Kata Sun Qingquan. Semuanya sudah diatur. Semua kamar di lantai paling atas sudah dikosongkan. Hanya tersisa satu kamar presidential suite untuk ditinggali Tuan Su. Tidak ada yang akan mengganggunya. Oke, bawa kami ke sana. Setelah itu, mereka bertiga tiba di kamar presidential suite di hotel. Ketika mereka melihat perabotan di dalamnya, Zhao Suya benar-benar takjub. Kamar dengan pemandangan laut, jendela setinggi langit-langit, dan kolam renang dalam ruangan kecil sungguh mewah hingga ekstrim. Puan Su, apakah Anda puas dengan tempat ini? Sun Qingquan menyelidikinya dengan hati-hati. Cukup baik. Setelah mendengar jawaban yang memuaskan, Sun Qingquan tersenyum dan berkata, Puan Su, hotel ini milik keluarga Zheng kami. Penanggung jawabnya adalah Pan Silei. Jika Anda punya kebutuhan, beritahu dia secara langsung. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit, tidak sulit. Setelah mengatakan itu, Sun Qingquan mundur dan tidak melihat orang lain di sekitarnya. Zhao Suya langsung berbaring di tempat tidur dan berkata dengan penuh kegembiraan. Sangat nyaman. Su Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia puas dengan pengaturan Zheng Ani. Su Chen, aku akan mandi, lalu keluar untuk makan sesuatu. Bagus. Kemudian, ketika Zhao Suya memasuki kamar mandi, ponsel Su Chen berdering. Itu tidak lain adalah Zheng Ani. Tuan, apakah Anda sudah sampai di hotel? Zheng Ani bertanya dengan penuh semangat di ujung telepon. Sudah tiba. Tuan, saya dengar Anda membawa seorang wanita. Anda pasti terlalu bias. Anda benar-benar pergi bermain dengan wanita lain. Aku di sini, ada urusan lain yang harus kulakukan, jadi aku ikut denganmu dalam perjalanan. Ekspresi Su Chen acuh tak acuh, dan Zheng Ani tidak marah, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan, bolehkah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Apapun itu, katakan saja padaku. Kata Su Chen. Tuan, bisakah kamu mengajariku beberapa keterampilan? Kungfu macam apa? Bukankah aku sudah memberitahumu semua keterampilan balap drag? Oh, guru, saya tidak berbicara tentang balap, tetapi seni bela diri. Saya juga ingin menjadi lebih kuat. Jika saya bertemu dengan orang yang merusak pemandangan seperti Lidian lagi di masa depan, saya bisa merawatnya sendiri. Mendengar perkataan Zheng Ani, Su Chen mengerutkan kening dan akhirnya berkata, Jangan memikirkan hal semacam ini, jadilah putri sulungmu di keluarga Zheng. Setelah mengatakan itu, Su Chen menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Zheng Ani untuk berbicara. Faktanya, Su Chen memiliki kesan yang baik terhadap Zheng Ani. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan gadis yang sangat baik, jadi Su Chen tidak akan membiarkan dia mengambil jalan ini. Begitu dia bergabung dengan industri ini, dia akan terpisah dari masyarakat biasa, dan dia akan menghadapi lebih banyak bahaya, yang bukan sesuatu yang bisa diatasi. Su Chen tidak terlalu memikirkan masalah ini. Diperkirakan dia hanya kepanasan selama 3 menit, dan dia tidak akan lagi berpikiran seperti itu dalam beberapa hari. Setelah menutup telepon, Zhao Suya juga selesai mandi, membungkusnya dengan handuk mandi, dan keluar dari kamar mandi.
Setelah berdandan, keduanya pergi ke restoran di lantai bawah. Sebagai hotel termewah di sana, restoran yang terpasang di sini juga bertaraf bintang 5. Karena merupakan lokasi wisata, harganya pun terbilang mahal. Ketika mereka berdua datang ke restoran di bawah, mereka menemukan banyak orang di sini. Karena ini adalah puncak musim turis, wajar jika mereka ramai. Kedatangan Zhao Suya langsung menjadi sorotan penonton. Sosok montoknya benar-benar membuat para pria di restoran tersebut tak kuasa berhenti. Yo, Suya. Saat keduanya sedang mencari tempat, mereka tiba-tiba mendengar suara terkejut. Melihat ke belakang tanpa sadar, saya menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang wanita muda berusia 20-an, mengenakan t-shirt putih sederhana dan celana pendek denim. Meskipun dia masih sedikit di belakang Zhao Suya, dia masih cantik langka. Jing Qiu, kenapa kamu ada di sini? Ini suatu kebetulan. Setelah melihat wanita itu, Zhao Suya pun pergi dengan terkejut, apalagi bahagia. Pacarku ada urusan di sini, jadi aku akan menemaninya mengurusnya. Ini hanya jalan-jalan untuk bersantai. Setelah mengatakan itu, mereka berdua tanpa sadar menatap pria di sebelah Jing Qiu. Pria itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia mengenakan pakaian kasual dan bermata emas. Jing Qiu, kamu sudah bertemu denganku, kenapa kamu tidak memperkenalkanku? Kata Zhao Suya sambil mengedipkan mata. Kamu masih sangat suka bergosip. Jing Qiu berkata sambil tersenyum. Terimalah, ini pacarku, Tang Kai. Setelah mengatakan itu, Jing Qiu menambahkan, Akai, ini Zhao Suya, sahabatku di sekolah menengah. Aku tidak pernah kehilangan kontak dengannya selama bertahun-tahun. Melihat Zhao Suya, Tang Kai terus meliriknya. Jing Qiu, kamu mempunyai sahabat yang baik, aku belum pernah mendengar kamu membicarakan hal itu sebelumnya. Tang Kai berkata sambil tersenyum, lalu menyerahkan kartu namanya. Halo, Nona Zhao, saya adalah manajer umum perusahaan perjalanan Jiangnan Longteng cabang Sanya. Mengambil kartu nama Tang Kai dengan santai, Zhao Suya tersenyum dan berkata, terima kasih. Tapi dia tidak berniat berjabat tangan dengannya, dan Tang Kai tidak punya pilihan selain menarik tangannya kembali dengan marah. Suya, ini pacarmu, dia sangat tampan. Kenapa, kamu tidak mau mengenalkannya padaku? Apa kamu takut aku akan merebutnya? Zhao Suya sedikit malu saat Jing Qiu mengatakan ini, lagi pula Su Chen bukanlah pacarnya, tapi muridnya. Namun dalam situasi saat ini, hal tersebut tidak dapat dikatakan. Guru keluar bersama murid-muridnya. Jika masalah ini menyebar, tidak akan baik. Namanya Su Chen. Setelah itu, Zhao Suya memperkenalkannya lagi, ini sahabatku, Fang Jingqiu. Halo. Su Chen mengangguk dan berkata, halo. Awalnya, Fang Jingqiu ingin berjabat tangan dengan Su Chen. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat pria tampan, terutama temperamennya yang tenang dan melankolis, yang entah kenapa membuat jantungnya berdebar kencang dan tak terkendali. Namun, Su Chen tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Oke, Suya, sejak kita bertemu, ayo duduk dan makan bersama. Kita bisa bermain bersama hari ini. Bersambung.